Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya satu saat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Abang kakak masih seperti biasa ketemu dengan Sina lagi dalam pelajaran tematik. Tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 4 dan 5. Nah, Abang Kakak, hari ini tepatnya hari Kamis 10 September 2020. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa ya Abang Kakak, kita berdoa terlebih dahulu agar segala urusan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, berdoa sama-sama. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, Abang Kakak, sebelum kita lanjutkan ya, di sini mau ngulang dulu pelajaran kita hari Rabu. Ada yang masih ingat kita belajar apa sayang hari Rabu? Ada yang ingat nak? Ayo kita belajar apa sayang? Iya pinter, kita belajar tentang jenis-jenis bacaan yang bisa kita baca. Contohnya apa aja sayang kemarin jenis-jenis bacaannya? Iya ada koran, terus ada majalah, ada buku cerita, buku pelajaran, dan komik ya. Jadi kita bisa membaca sesuai dengan kegemaran kita. Abang dan kakak juga sudah membuat dan mengirimkan video tentang membaca kesukaannya ya kepada Miss Lina. Terima kasih yang sudah membuat dan mengirimkan video kepada Miss Lina. Tetap semangat ya abang kakak, jangan malas-malas untuk membaca ya, agar membacanya lebih lancar dan kita bisa menambah pengetahuan. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita ya kakak abang. Tapi seperti biasa, Miss Lina akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan bertanya jawab, siswa mampu menunjukkan gambar cara memegang buku dan cara membalik halaman dengan cara yang benar. Yang berikutnya, dengan arahan guru, siswa mampu mendemonstrasikan cara memegang buku atau objek bacaan dan membuka atau membalik halaman saat membaca dengan disiplin. Selanjutnya, dengan kegiatan di luar kelas, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat kerajinan dengan tepat. Selanjutnya, dengan kegiatan menghias sampul buku harian, siswa mampu membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan dengan rapi. Nah, yang terakhir, dengan kegiatan mencocokkan gambar, siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerakan, atau lainnya dengan tepat. Nah, abang kakak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu beri tanda centang atau checklist pada posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Nah, abang kakak coba lihat di situ ada 6 posisi teman-teman kita saat membaca. Kita disuruh memilih ya posisi yang tepat ya, kita beri tanda checklist. Nah, coba perhatikan abang kakak. Kalau yang tidak tepat kita kasih tanda silangnya. Nah, yang gambar pertama coba perhatikan posisi duduk Udin saat membaca sudah benar atau belum sayang. Dan coba lihat juga jarak matanya terhadap buku bacaannya. Sudah benar atau belum nak? Ayo. Iya, belum, berarti kita kasih tanda silang. Oke, kita kasih tanda silang. Kemudian yang gambar kedua, Dayu, coba perhatikan abang kakak. Posisi duduknya saat membaca sudah benar atau belum sayang? Iya, berarti salah, kita tak kasih tanda silang. Kemudian di bawahnya Udin. Nah, coba perhatikan, Udin sedang membaca buku. Coba perhatikan duduknya serta jarak antara mata dengan buku. Sudah betul apa belum? Coba perhatikan sayang. Iya, sudah betul. Berarti kita kasih tanda checklist. Kemudian Siti, coba perhatikan posisinya ya. Posisi duduk Siti saat membaca sudah betul apa belum? Posisinya sayang. Iya, sudah betul. Berarti kita kasih tanda checklist. Kemudian coba perhatikan di bawahnya Benny ya. Coba perhatikan posisi duduk Benny saat membaca sudah betul apa belum sayang? Iya, sudah betul. Berarti kita kasih tanda
checklist. Yang terakhir, Lani, coba lihat sayang. Posisi duduknya serta jarak matanya dengan bacaannya sudah betul apa enggak? Iya, sudah betul. Berarti kita kasih tanda checklist. Nah, abang kakak sudah tahu posisi yang benar saat membaca. Jadi Miss harapkan ketika membaca di rumah, menulis atau menggambar, usahakan posisinya diperhatikan ya abang kakak. Jangan sembarangan ya, nanti kalau membacanya terlalu dekat posisi mata itu bisa matanya cepat rusak, dan duduknya juga harus tegak ya, agar tulang punggung kita ini tetap tegak, dia tidak bungkuk ya. Nah, coba perhatikan di sebelahnya. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasinya. Nah, coba perhatikan abang kakak. Siapa yang suka buku cerita? Ada yang suka, Neng? Iya, ya banyak ya nak yang suka buku cerita ya, baik dari buku cerita dongeng ataupun cerita-cerita tentang anak-anak dan lain-lainnya. Nah, di dalam buku cerita itu ada gambar-gambarnya. Kenapa ada gambar-gambarnya, abang kakak? Ya, kalau buku itu ada gambarnya, bukunya kelihatan menarik dan warnanya juga berwarna-warni agar kelihatan lebih bagus. Nah, gambar tersebut bisa menceritakan ilustrasi dari ceritanya. Nah, coba perhatikan di situ ada cerita kancil dan buaya. Coba perhatikan abang kakak ya, kita baca sama-sama ya ceritanya ya. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Nah, coba perhatikan di situ juga diceritakan melalui gambar ya. Kemudian gambar yang berikutnya, aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Nah, situ juga ditunjukkan ya, kancil sedang menghitung buaya. Jadi diceritakan melalui gambar. Kemudian di bawahnya, terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Itu juga digambarkan dengan ilustrasi gambarnya. Kemudian yang terakhir, senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil ya. Jadi itu juga diperlihatkan dengan ilustrasi gambar ya. Jadi kancil ini termasuk hewan yang cerdik ya abang kakak. Dia bisa menghindari dari sergapan buaya ya. Jadi kancil ini termasuk hewan yang cerdik. Jadi ceritanya bisa kita lihat atau ilustrasikan dalam sebuah gambar ya. Kita lanjutkan ya abang kakak. Dayung membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah, situ sudah ada Lani dan Siti sedang mengamati buku cerita. Nah, perhatikan abang kakak, posisi bacaannya ya, posisi bukunya itu diatur agar tidak terlalu dekat. Kemudian duduknya juga diposisikan dengan benar agar kita tetap sehat. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Jadi abang kakak usahakan ya, ketika membaca posisinya itu diatur dan jarak matanya juga diatur, jangan terlalu dekat, dan usahakan ketika kita membaca itu carilah tempat yang terang ya abang kakak, jangan cari tempat yang gelap. Buku ya, buku itu memiliki bagian-bagian ya. Yang pertama ya ada judulnya, kemudian gambar, sampul, lembar, penulis, dan halaman. Jadi abang kakak, buku itu mempunyai bagian-bagian. Yang pertama ada judulnya ya. Biasanya judul itu di sampul halaman yang pertama. Kemudian ada gambar-gambarnya, bisa berupa gambar orang, bisa berupa bilangan ya, dan lainnya. Ada sampulnya di depan, kemudian ada lembar-lembarnya ya. Di lembar-lembar itu tertulis dia huruf, angka maupun gambar. Penulis berarti buku itu ada yang menulisnya. Jadi setiap buku itu abang kakak ada penulisnya atau pengarangnya. Nah, itu dia yang terakhirnya ada halaman ya. Oke. Nah, itu dia tadi bagian-bagian dari buku. Kita lanjutkan ya abang kakak.
Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Warnai kemudian ceritakan pada temanmu. Nah, coba lihat abang kakak. Di bawahnya ada potongan-potongan gambar. Jadi kita akan menyusun ya urutan gambar dari mulai yang pertama. Ya, tadi katanya kan gambar itu menceritakan ilustrasi ya kan. Jadi dengan melihat gambar kita dapat melihat cerita yang ingin disampaikan dari gambar tersebut. Nah, sekarang kita akan mengurutkan ya gambar dari mulai yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Coba abang dan kakak perhatikan gambarnya. Gambar mana yang bisa kita buat atau urutan yang pertama? Coba perhatikan abang kakak. Kalau tadi gambar yang pertama di atas sebelah kiri, sampai jumpa besok ya. Nah, itu kita buat yang pertama atau yang terakhir sayang? Sampai jumpa besok ya. Nah, itu dia. Terus yang kemudian yang di sebelahnya itu Udin sedang duduk di bawah pohon sedang membaca buku. Nah, gambar di bawahnya sebelah kiri paling bawah itu Edo datang atau menemui Udin di taman ya. Kemudian yang gambar sebelahnya lagi itu Udin sedang bersepeda. Jadi gambar mana yang kita buat yang pertama sayang? Coba perhatikan nak. Iya ya, jadi gambar yang pertama itu adalah yang paling bawah sebelah kanan, nomor 1 kita buat ya. Kenapa? Karena Udin sedang bersepeda ya. Jadi Udin sedang bersepeda menuju taman. Kita buat pertama. Kemudian yang mana yang keduanya sayang? Yang mana keduanya nak? Iya, yang keduanya adalah gambarnya di atas. Setelah sampai di taman, ya kan, Udin meletakkan sepedanya di bawah pohon. Kemudian Udin membaca buku. Kita buat yang kedua. Oke, good. Nah, yang ketiga yang mana sayang? Iya, yang ketiga sebelah kiri paling bawah. Kemudian Edo datang menemui Udin di taman. Jadi kita buat nomor 3. Oke, good. Nah, yang terakhir adalah gambar yang paling atas sebelah kiri. Sampai jumpa besok ya. Itu kata-kata perpisahan. Berarti kita buat dia nomor 4. Oke, good. Nah, itu dia tadi susunan atau ilustrasi cerita berdasarkan gambar. Jadi kita bisa bercerita melalui gambar. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Nah, abang kakak, tugasnya adalah di sebelah kiri ada beberapa pola dari buku tulis, buku cerita, dan buku pelajarannya. Jadi di sini ya contohnya yaitu nomor 1 ya, polanya di sebelah kiri itu seperti ini sayang. Jadi polanya ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Jadi kita cari pola yang sama dari sebelah kanan. Nah, coba perhatikan di sebelah kanannya pola yang sama. Yang mana sayang? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang mana pola yang sama sayang? Iya, yang nomor 1. Berarti nomor satunya kita lingkari. Oke. Nah, seperti itu juga untuk yang pola yang kedua, ketiga, dan keempat. Cari yang sama di sebelah kanannya ya sayangnya, kemudian lingkari. Oke, bisa ya sayang ya? Nah, nanti bisa minta ajari mamanya di rumah. Oke abang kakak, sampai sini dulu pelajaran kita. Sampai jumpa besok ya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan jaga kesehatan ya abang kakak. Bismillahirrahmanirrahim dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.